kerugian dalam pembuatan karya ilmiah untuk syarat kelulusan akademis hingga pengajuan guru besar terjadi di kampus, negeri, dan swasta di kota-kota besar. Plagiarisme merupakan tindakan menjiplak, mencuri, dan mengambil ide orang lain untuk dijadikan ide atau karya tulisan sendiri tanpa menyebutkan nama penulis dan sumber aslinya. Calon guru besar terlibat perjokian. Temuan investigasi kami, pencantuman nama dosen atau calon petinggi di Universitas Esa Unggul, tepatnya di Jakarta, berinisial AKAP, yang pada artikel Jurnal Multidisciplinary Digital Publishing Institute atau MDPI di Swiss pada tanggal 23 Januari 2023. Artikel yang dimuat di dalam jurnal itu terindikasi kuat identik dengan skripsi mahasiswa S1 di universitas tersebut berinisial RAS. Temuan serupa di Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat. Di universitas ini, UNP, ada tim percepatan guru besar yang bertugas untuk memberikan bimbingan penulisan artikel ilmiah. Dosen senior yang ingin menjadi guru besar terindikasi minim kontribusi dalam pengerjaan karya ilmiah yang digarap oleh tim tersebut. Salah satu calon guru besar UNP berinisial IR kita sebut, dia mengaku melibatkan tim tersebut. Ia ingin menerbitkan karya ilmiah di jurnal terindikasi seperti Scopus dan diajukan sebagai syarat untuk menjadi guru besar. Nah, setelah kita mengetahui mengenai kasus guru besar yang terlibat plagiarisme dan perjokian, tentu ada penyebabnya mengapa itu bisa terjadi di Universitas Esa Unggul dan Universitas Negeri Padang. Nah, penyebab yang pertama, penulis atau calon guru besar tersebut ingin segera menyelesaikan skripsi, tesis, atau disertasinya agar bisa meraih gelar akademik secepatnya tanpa harus bekerja keras sesuai proses riset dan penulisan ilmiah yang benar. Nah, praktik perjokian karya ilmiah untuk guru besar ini jelas adalah pelanggaran hukum tindak pidana plagiarisme. Lalu penyebab yang kedua, penulis atau dosen ingin segera naik jabatan fungsional, akademik, dan golongan gajinya sehingga bisa menikmati kenaikan tunjangan dan intensif yang besar. Nah, bobot kualitas seorang guru besar yang diangkat profesor. Seorang profesor harus orang yang benar-benar seorang guru besar dan mengajar di universitas atau perguruan tinggi tersebut. Nah, seorang guru besar yang menjadi profesor harus orang yang berbobot dan berkualitas dengan seleksi yang ketat. Jangan sampai menjual gelar profesor sebagai titelnya semata. Jadi harus mengajar di universitas atau perguruan tinggi tempat mengabdi. Lalu penyebab yang ketiga yaitu penulisnya ingin agar terkenal luas atau tetap terkenal dengan menghasilkan banyak buku, menerbitkan banyak artikel ilmiah, menulis artikel populer di media massa, menghasilkan banyak penelitian dan karya-karya akademik lainnya. Nah, tujuannya untuk mendapatkan uang atau intensif dana yang banyak. Perbuatan plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi tentunya menjadi permasalahan dalam dunia pendidikan. Secara internasional, beberapa negara telah bertekad untuk menanggulangi pembajakan atau pencurian di bidang karya cipta, termasuk karya ilmiah, melalui suatu konvensi internasional yang dikenal dengan Konvensi Bern tahun 1886 tentang International Convention for the Protection of Literary and Artistic Work. Indonesia sendiri telah ikut serta dalam konvensi ini dengan meratifikasikannya melalui keputusan Presiden nomor 18 tahun 1997. Dasar hukum yang mengatur mengenai plagiarisme di Indonesia yang pertama yaitu adalah Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta yang mengatur pembatasan tentang tindak plagiarisme sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 1 huruf A yang merumuskan secara negatif dengan menentukan penggunaan, pengambilan, penggandaan, atau pengubahan suatu ciptaan atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial. Kemudian yang kedua yaitu Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur mengenai sistem pendidikan di Indonesia, di mana tidak ada bolehnya perbuatan plagiarisme.
Kemudian yang ketiga yaitu Permendikmas nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi, berisi perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian ataupun seluruh karya dan karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyertakan sumber secara tepat dan memadai. Dampak jika seorang calon guru besar terlibat dalam perbuatan plagiarisme dalam karya ilmiahnya, hal tersebut dapat memiliki dampak serius pada reputasi dan kredibilitas mereka sebagai akademisi. Yang pertama yaitu kerugian reputasi. Hal ini dapat berdampak negatif pada hubungan mereka dengan rekan sejawat, mahasiswa, dan lembaga akademik tempat mereka bekerja. Yang kedua ada pelanggaran etika akademik, yaitu mereka mungkin akan dihukum atau diberi sanksi termasuk kemungkinan kehilangan jabatan atau gelar akademik. Yang ketiga, dampak pada karir. Mereka mungkin kehilangan peluang untuk penelitian atau jabatan akademik yang lebih tinggi. Dan yang keempat, penurunan nilai akademik. Dengan terlibatnya calon guru besar berdampak negatif pada peringkat dan standing universitas di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya itu sanksi jika karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti hasil jiplakan, maka gelarnya akan dicabut sesuai pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas. Selain itu, tidak hanya dicabut gelarnya, lulusan yang terbukti menjiplak karya ilmiah orang lain juga diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta, pasal 70 Undang-Undang Sisdiknas. Yang kedua, ada sanksi sosial yang didapatkan untuk individu yang melakukan, yaitu karir menurun dan reputasi dijatuh di dunia pendidikan. Bagi orang lain ke depan akan beranggapan mudah untuk melakukan skripsi atau jurnal internasional karena taraf perguruan tinggi sudah banyak membiarkan atau menerapkan penjokian tersebut dengan plagiarisme yang dilakukan. Dan saksi yang didapatkan oleh universitas yang kedapatan melakukan hal tersebut yaitu penurunan daya tarik dan pendaftar. Dampak plagiarisme untuk calon guru besar dapat membuat universitas kehilangan daya tarik bagi calon mahasiswa dan peneliti. Calon mahasiswa dan peneliti yang ingin bergabung dengan institusi yang dianggap memiliki reputasi akademik yang baik mungkin akan berpikir ulang dan memilih universitas lain yang dianggap lebih terpercaya dan memiliki integritas yang lebih tinggi. Nah, baik, tibalah kita pada bagian solusi. Jadi, solusi yang boleh kelompok kami ambil yaitu dalam plagiarisme dan juga prostitusi akademik yang dilakukan oleh dosen dalam karya ilmiah, yaitu yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Nah, di mana institusi pendidikan harus memberikan pendidikan dan juga pelatihan kepada setiap dosen tentang bagaimana integritas akademik, etik dalam penelitian, dan juga konsekuensi serta prostitusi akademik. Nah, yang kedua yaitu pedoman dan kode etik. Nah, di mana juga institusi pendidikan ini harus memberikan pedoman dan juga kode etik yang jelas sehingga dan harus juga diterapkan oleh semua dosen. Nah, yang ketiga yaitu sistem deteksi plagiat. Nah, di mana institusi pendidikan juga harus mempunyai atau memiliki yang namanya perangkat lunak deteksi yang canggih dalam mengidentifikasi jika ada kecurangan plagiat yang dilakukan oleh dosen. Nah, yang keempat yaitu
pengawasan dan transparansi. Nah, di mana juga institusi pendidikan itu juga harus mempunyai atau memiliki pengawasan yang efektif dan juga transparansi dalam mempublikasikan karya ilmiah yang dibuat oleh dosen. Nah, yang kelima yaitu hubungan dan sanksi sosial dan sanksi, di mana institusi pendidikan juga harus memberikan sanksi yang tegas bagi setiap dosen yang melakukan yang namanya plagiat. Nah, yang terakhir yaitu fokus pada interpretasi dan kualitas, di mana institusi pendidikan ini juga harus mengutamakan atau mengelola yang namanya integritas akademik di dalam pengajaran. Sekian dan terima kasih.